Salam Amang dan Nina serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 32 dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Namun sebelum itu mari kita bernyanyi. Malung dogoatmu bunga sonang rondiki goan wido senjataku dopa akan musui goani tuhaki olang nido endeki goani Yesus di dopa manggung roh hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat napas hidup baru yang kami terima pagi hari ini dan telah menjaga kami di sepanjang malam hari kemarin. Pagi ini kami datang kehadiran-Mu kembali untuk mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tepat pada hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-79 tahun. Di seluruh penjuru negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke saat ini sedang merayakan kemerdekaan, kemenangan, kebebasan atas penjajahan dari Belanda pada masa itu yang kita peringati setiap tahunnya. Demikianlah sama halnya seperti hari kemerdekaan ini, renungan firman kita hari ini juga mengajak kita untuk kembali ke masa bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memerdekakan kita sebagai orang yang berdosa. Ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup dan air hidup kepada pemimpin agama Yahudi, maka bangsa Yahudi pun mulai terusik dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan mati dan masuk ke dalam dosa. Dan setiap orang yang menolak dia berarti menolak Allah yang mengutus dia. Sejak saat itu semakin banyaklah yang mulai percaya kepada dia dan mulai mengikuti pengajarannya yang tertulis di kitab Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Yang mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini merupakan kalimat yang membuat bangsa Yahudi bertanya akan maksud dari perkataan Yesus. Bangsa Yahudi merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang dipilih Allah dan bangsa yang tidak pernah dijajah. Bangsa Yahudi bertanya-tanya tentang hal kemerdekaan apa yang dimaksud Yesus. Namun Yesus menjelaskan bahwa mereka akan dimerdekakan dari dosa. Di mana merdeka dari dosa itu hanya dapat dilakukan dengan cara percaya kepada Yesus. Dan tidak cukup hanya sekedar percaya saja, namun juga harus tetap tinggal dan bergaul dengan firman Tuhan. Sesungguhnya perkataan Yesus memberikan pengertian bahwa jikalau kamu tidak percaya kepadaku dan kamu tidak
tetap dalam kepercayaan itu, maka kamu tidak akan pernah merdeka. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 yang berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini berbicara mengenai kebenaran yang akan memerdekakan orang percaya. Namun kebenaran itu tidak akan memerdekakan kita jikalau kita tidak berjuang untuk mengejarkan, sebab sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Yesus telah diberikan Roh Kudus untuk menuntun kita semua agar taat kepadanya. Ada 3 kebenaran bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemerdekaan, yaitu dalam Kristus kita dimerdekakan dari hukum dosa dan maut atau neraka. Ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 1 yang berkata demikian, "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Dalam Kristus kita dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 yang berkata demikian, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipenuhi kasih Allah yang memerdekakan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Kristus memerdekakan kita supaya kita dapat melayani seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 yang berkata demikian, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan melayanilah seorang akan yang dilayani oleh kasih." Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran yang memerdekakan itu. Kebenaran bahwa Allah kita telah menyelamatkan dan memerdekakan kita dari belenggu jerat dosa melalui kasih-Nya dengan karya penebusan dan pengorbanannya di kayu salib. Baiklah kita tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang daripadanya, dan hendaklah kita melayani seseorang dengan yang lain dengan kasih, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan selalu, dan kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami kemerdekaan sejati dapat melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama di pagi hari ini. Mengajar kami untuk tetap percaya dan berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, supaya kami memperoleh kemerdekaan dan tetap tinggal di dalam-Mu. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus yang daripadamu kami dimampukan untuk tetap percaya dan berjuang hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu, agar hanya nama-Mu sajalah yang layak dipermuliakan. Berkatilah kami Bapa sepanjang hari ini
untuk segala aktivitas kami, agar boleh menjadi kesukaan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini, dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! Horas! Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya.